Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi teori pembangunan pertanian. Pengertiannya, pembangunan pertanian adalah suatu usaha terencana untuk merubah performa pertanian ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani. 2. Terpenuhinya swasembada produk pertanian dengan harga terjangkau. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan ekspor hasil pertanian. Model pembangunan pertanian. Yang pertama adalah di Jepang. Yang pertama menggunakan teknologi yang canggih. Yang kedua, perhatian pemerintah yang tinggi terhadap pertanian. 3. Harga produk pertanian yang terkontrol. 4. Lahan pertanian yang dimiliki tiap petani luas. Yang pertama, sistem pertanian di Jepang telah menggunakan teknologi yang canggih untuk menanam, menyirami, hingga memanen. Petani Jepang telah dibantu dengan mesin. Yang kedua, di Jepang, pertanian benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Tata niaga pertanian Jepang telah diatur sedemikian rupa. Salah satunya adalah masalah tumbuhan yang ditanam petani. Apa yang ditanam sudah diatur sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, pemerintah juga turut campur tangan terhadap harga produk pertanian. Kebanyakan hasil pertanian dibeli oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa mengendalikan harga yang layak. Yang keempat, di Jepang seorang petani biasa memegang 7-10 hektar sawah. Sawah yang dimiliki satu keluarga di Jepang diwariskan dengan cara tidak dibagi-bagi seperti yang terjadi di Indonesia. Setiap keluarga hanya ada satu anak yang akan mewarisi lahan pertanian. Anak yang benar-benar ingin menjadi petani yang akan dipilih untuk mewarisi lahan pertanian. Sedangkan anak lainnya akan menerima warisan dalam bentuk lain. Di Belanda, kunci dari majunya pertanian di Belanda adalah riset. Kebijakan-kebijakan dan teknologi diadopsi dari riset-riset yang dilakukan para ahli. Salah satu pusat riset pertanian yang terkenal di sana adalah Universitas Wageningen. Di Amerika Serikat, teknologi pertanian Amerika semakin maju lagi sejak abad ke-19 saat banyak mesin dan teknologi baru ditemukan. Pertanian di sana semakin berkembang, mesin dan teknologi yang ditemukan itu juga digunakan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian. Di Israel, pertama, kegiatan usaha tani dijalankan sebagai sebuah entitas bisnis dengan kemampuan dalam menangkap peluang usaha dan momentum pengembangan komoditi yang dibutuhkan pasar. 2. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya yang langka di Israel adalah air. 3. Kegiatan pertanian di Israel awalnya didukung oleh kelembagaan petani yang kuat melalui kibbutz dan moshav. Kedua kelembagaan ini yang mendukung pengembangan kemampuan personal dan kerja bersama, sehingga petani mendapatkan penghargaan yang wajar dari usaha yang dilakukannya. 4. Adanya masyarakat yang melek teknologi dan mereka terlibat secara aktif dalam semua kegiatan ini. Korea Selatan, menurut Profesor Lee Wong-Yung, pemerintah Korea Selatan serius mengembangkan sektor pertanian. Dibuktikan dengan membuat kebijakan pertanian yang terintegrasi. Pemerintah Korea Selatan menetapkan daerah khusus di mana dalam satu wilayah terdapat lahan pertanian, pabrik pemrosesan hasil pertanian, beserta fasilitas pendukung yang dilengkapi fasilitas pemasaran. Syarat pembangunan pertanian. Yang pertama, syarat mutlak. Yang pertama, adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. 2. Teknologi yang senantiasa berkembang. 3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. 4. Adanya perangsang produksi bagi petani.
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Kemudian syarat pelancar. Pertama, pendidikan pembangunan. 2. Kredit produksi. 3. Kegiatan gotong royong petani. 4. Perbaikan dalam perluasan tanah pertanian. 5. Perencanaan nasional daripada pembangunan pertanian. Teknologi pembangunan pertanian. Teknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan keterampilan di bidang industri. Perubahan teknologi dapat meliputi perubahan teknik dan inovasi. Teori pembangunan pertanian Indonesia. A. Pandangan sektoral, yaitu pertanian ditinjau sebagai satu sektor berhadapan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian nasional. B. Masalah efisiensi dalam pembangunan faktor-faktor produksi pertanian. C. Pendekatan dari segi komoditi, terutama komoditi-komoditi utama yang dihasilkan. D. Pendekatan dari segi pembangunan daerah. Pembangunan pertanian secara makro. Peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi. B. Sifat ekonomi daripada pertanian tradisional. C. Proses ekonomi daripada modernisasi pertanian. Peranan pemerintah dalam pembangunan pertanian. Dalam pembangunan pertanian, maka peranan pemerintah sangat diperlukan, yaitu pemerintah yang berorientasi pada kemajuan, yaitu pemerintah yang pertama berwibawa dan mempunyai kekuasaan yang cukup besar. B. Kemampuan untuk mewariskan aspirasi dan keinginan seluruh rakyat. C. Kesungguhan kerja. Dan D. Mempunyai kemampuan profesi untuk merumuskan dan melaksanakan pembaruan-pembaruan organisasi dan kelembagaan yang saling berhubungan guna mencapai pembangunan ekonomi yang mantap. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.